Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat pada sore hari ini. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sehat saudara. Alhamdulillah. Yang sama kita hormati General Manager kita Pak Dedi, kemudian Bu Ezi dan seterusnya semuanya ya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini banyak rangkaian acara kita, mulai dari penyerahan sertifikat, dapat sertifikat selamat, mudah-mudahan nanti sertifikatnya bermanfaat dan berguna untuk meniti karir berikutnya. Kemudian berikutnya kata perpisahan dari siapa tadi? Dari Jenny ya. Apa Jenny atau Weni? Jenny. Nah, kepada teman-teman semua, Pak Lazar tolong menangis. Ya kan? Jadi memang hidup itu seperti itu. Ada pertemuan dan ada perpisahan. Jadi sama siapapun kita hidup di dunia ini pasti ada pertemuan. Kalau ada pertemuan harus siap berpisah. Suami istri pun begitu. Jadi nggak selamanya suami istri itu bersama. Kalau tidak cerai dan memisahkan, mati dan memisahkan. Itu suami istri. Nah, boleh awak sekedar kawan di tempat kerja, baik itu suka ataupun duka, kita lalui bersama, itu pasti. Tapi walaupun begitu, sesuai pesan dari Jenny tadi, kalau hidup itu tiru semut. Tahu semut kan? Apa itu semut? Jadi kalau hidup itu tiru semut. Semut itu paling banyak yang perlu bisa kita tiru. Satu, pesan Jenny tadi, semut itu kalau dia dapat nasi satu butir, tahu mau diangkatnya itu sendiri, tidak taluknya. Nyo ajak kawan-kawannya untuk mengangkat satu butir nasi tadi. Nyo imbau, nyo ajak kawan-kawan, mari sama-sama wangke. Apa pelajaran di situ? Tetaplah kerjasama. Kok barek sama, kalau berat sama ikul. Kalau ringan, kalau begitu pola kerja kita di mana saja itu bagus, ya kan? Kemudian semut tuh selain kerjasamanya bagus, semut itu saling menguatkan, hendak saling menjatuhkan, saling memotivasi, saling mendorong. Nah, sesuai pesan Jenny tadi, ajar memakai cengkawan di belakang, ya kan? Jangan memburukkan kawan di belakang, nggak boleh. Kalau udah ada terjadi di sebuah lembaga, kantor yang begitu, maka dipastikan lembaga itu tidak akan nyaman. Oleh sebab itu, pesan dari Jenny tadi perlu kita semua renungkan. Untuk teman-teman Jenny tadi yang disebut itu satu persatu namanya tadi. Entah karena ada si Aldo tadi, lain tak karena itu nama mudah ya kan. Nah, jadi cobalah kerjasamanya tetap ditingkatkan, kebersamaannya
saling menguatkan, saling mendukung, supaya kita semakin sukses bersama. Sesuai kajian kita pada sore hari ini, surat Al-Fatihah. Surat apa? Al-Fatihah. Apa arti Al-Fatihah? Pembukaan. Jadi Al-Fatihah itu asal katanya itu fataha yaftahu fathan. Artinya pembuka atau dibuka. Ana paralu dibuka tuh. Nampak tamu sekali kalau hidupku nangka dibuka tuh hati. Hati kau di lapangan, ya kan? Hati dilapangkan. Kalau hati kita tak buka lapang, insya Allah di mana saja kita berada, lapang terus hidup ini. Ya nak? Tapi kalau hatinya sempit, banyak. Semuanya orang salah aja sama dia. Yang benar dia sendiri. Nah, itu. Ada orang begitu di sini. Hah? Hanya pandang surangan. Jangan begitu. Benar sendiri aja. Enggak ada kan? Jadi Al-Fatihah itu kunci itu. Dibuka dulu hati kita, dilapangkan hati ini dulu. Jangan penyempi hati ya Pak. Jadi surat Al-Fatihah itu artinya. Yang pertama itu ada ayat itu. Ada 7 ayat. Surat Al-Fatihah itu 7 ayat. Kenapa 7? 1. Karena langit ada 7 lapis. Khalaqas sab'a samawat, kata Allah. Langit itu diciptakan 7 tingkatan. Di bulan Rajab ini kan Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Langit pertama lewat, langit kedua lewat, langit ketiga lewat, langit keempat lewat, langit keenam lewat, sampai langit ketujuh tembus Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha itu ada Arash namanya. Arash itu disitulah Rasulullah bertemu dengan Allah langsung. Jadi satu-satunya makhluk manusia di muka bumi ini yang pernah bertemu langsung dengan Allah hanya Rasulullah. Pas tanggal 27 Rajab. Sekarang tanggal 17. Ya kan? Tanggal berapa sekarang? 17 Januari 17. Kemudian Rajabnya 17. Berarti kurang lebih kita puasa 43 hari lagi. Semangat, walaupun puasa besok terlihat semangat. Ya. Itu 7. Kemudian 7 yang kedua, bumi pun ada 7 lapis. Jadi langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Itu makanya tanah ini kalau digali, di permukaan pertama tuh warnanya beda dengan nanti permukaan kedua. Gali lagi ke dalam, permukaan ketiga beda lagi warna tanahnya. Terus gali ke dalam, yang keempat beda lagi tanahnya. Sampai ke permukaan yang ketujuh biasanya sudah ada aliran listriknya. Itu makanya kalau terlalu dalam menggali sumur, maka nanti ada aliran listrik dari bumi. Tidak boleh terlalu dalam sampai ke bumi yang ketujuh. Jadi bumi Allah ini di bawah itu ada semacam daya listrik, ya kan? Pak Ibu semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, kemudian seluruh karyawan atau pegawai hotel Wisprem. Itu surah Al-Fatihah ada 7 ayat. Kemudian selain itu dalam sholat itu ada 7 rukun sujud.
Jadi kalau awak sujud itu 7 rukunnya. Pertama, kedua telapak tangan, ini kan. Yang kedua, lutut, ya kan? Terus apa lagi? Ini dua jadi berapa? 4. Apa lagi? Ini 1. Ya kan? Habis itu ujung jempol kaki kita. Ya kan? Itu rukun sujud. Tapi kalau nggak ada tangan gimana? Kurang rukunnya. Tapi sujudnya tetap sah. Oleh sebab itu Pak Ibu, jadi angka 7 itu ada makna tersendiri menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat ayat pertama dulu. Ambo yakin semuanya sudah hafal. Tapi walaupun ada nanti yang belum hafal, kita coba menghafal surat Al-Fatihah. Karena penting sekali surat Al-Fatihah. Termasuk kita punya orang tua kan? Ada nggak orang tuanya sudah meninggal di sini? Ada. Misalnya ibunya udah meninggal, atau ayahnya, atau neneknya, atau kakeknya, atau anaknya, atau adiknya. Terus kita mau mendoakan. Kita nggak hafal doa nih, doa sholat jenazah misalnya nggak hafal. Allahumma ighfir laha warhamha, nggak hafal. Paling minimal kita mendoakan orang meninggal dunia itu kirim surat Al-Fatihah. Itu termasuk orang yang masih hidup juga minimal kita doakan dengan mengirim sedekah surat Al-Fatihah. Itu bedanya sedekah dengan infak. Kalau infak itu harus materi. Kalau sedekah boleh non materi. Cuma kalau ada kotak-kotak di masjid musola itu kan tulis kotak infak, nggak ada kotak sedekah. Kenapa? Kalau sedekah itu bisa materi, bisa non materi. Anak non materi itu contohnya mengirim surat Al-Fatihah, senyum, itu sedekah. Jadi kalau nanti kotak di masjid itu dibuat sedekah, takutnya orang nggak ngasih uang tapi senyum aja dia. Nah, iya, ketemu kotak di masjid itu senyum. Karena kotak sedekah. Atau makanya nggak ada kita lihat di masjid-masjid itu kotak sedekah, yang ada kotak infak. Sebab yang diharapkan oleh masjid itu pasti uang. Masuk di situ uang, materi. Baik. Surat Al-Fatihah kita kirimkan sama keluarga kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Dan itu sampai langsung. Yakin tak kalau awak baca Al-Fatihah ke orang meninggal itu sampai? Yakin ya? Yakin. Kalau nak yakin bisa dicoba. Meninggal awak dulu, saya syukur kamu coba. Ya, si Arif, Mas Arif. Jadi tunggal. Mana Arif? Ke tangan Arif. Anggap saja Arif meninggal dulu. Anggap aja dulu. Kan masih Arif. Contoh. Untuk meyakinkan Arif. Setelah Arif ini meninggal, awak baca Al-Fatihah sama-sama. Wak kirimkan untuk Arif. Kalau ndak ada Arif sampai kiriman kami balik lek. Kalau Arif tidak percaya, tapi kalau ambo pribadi, saya pribadi yakin sekali sampai. Karena bacaan Al-Quran, oleh sebab itu penting kita hafal surat Al-Fatihah. Apalagi dalam sholat. Kalau dalam sholat itu rukun. Kan misalnya kita sholat nih, Allahu Akbar, ya ada yang Allahu Akbar kabira,
Allahumma ba'id, nih ada dua kan? Itu nggak dibaca nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai terakhir. Kemudian sampai selesai aminnya nggak ada baca surat, nggak apa-apa. Jadi Al-Fatihah sih nanti dibaca, yang dibacanya ketika sholat, sholatnya tetap sah. Jadi modal Al-Fatihah saja udah sholat. Buya, saya ruku nggak bisa baca ruku. Kalau nggak bisa, anyang saya. Sah nggak sholatnya? Sah. Sujud, bacaan sujud nggak juga bisa, diam aja. Sah, nggak sholat. Tapi kalau Al-Fatihah nggak dibaca, sholat nggak sah. Itu Bang Donyo, sholat Al-Fatihah itu menjadi rukun. Oleh sebab itu kita semua hafal surat Al-Fatihah. Baik, sebelum kita menghafal membaca surat Al-Fatihah, kita mulai dengan membaca doa dulu. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Baik, kita mulai dari awal tuh, surat Al-Fatihah. Jadi dihitung 7 itu dari bismillah. Dihitung 7 ayat tuh ketika bismillahnya dihitung ayat 1. Tapi dalam sholat, nah ini kan sering kita dengar, ada imam tuh yang dibaca keras, ada yang tidak. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan gitu. Ada juga dia keraskan Bismillahirrahmanirrahim. Dan keras begitu. Kedua-duanya boleh. Yang tak boleh tak baca. Ya. Jadi kalau mau keras imam boleh, silakan. Enggak usah ribut kita. Enggak usah belum cekak. Kalau ada imam salat yang enggak keras bismillahnya juga boleh. Yang tak boleh tak baca. Iya, aneh saya tak baca dia. Nah, jadi itu ayat pertama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Juga sama. 1, 2, 3. Waktu sini dan pandai semua dulu ya. Alhamdulillah. Jadi bismillah ini bisa juga dipakai untuk makan. Jadi bukan untuk Al-Fatihah saja. Kau makan awak bismillahirrahmanirrahim. Atau minum. Ini contoh. Biar paham. Kalau mau minum bismillah juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim.
Tapi kalau minum ini anjuran Rasulullah, tidak boleh satu tegukan. 3 kalau minum. Sunnahnya itu. Kan sekali tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Memang begitu. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak boleh sekali teguk tu tidak boleh sampai api ciak kuat. Kan ada orang itu nah. Jadi Rasulullah menganjurkan kepada kita kalau minum itu 3 kali tegukan. Paham? Yang ciak kuat api sekali. Caki adikku. Sasa angok itu. Tacaki itu apa nama bahasa Indonesianya? Angkat cekik pada dia. Kalau bahasa Minangnya tacaki nama. Kalau bahasa besar tercekik. Iya kan? Bukan tercekik, keselak. Ada-ada aja. Siapa yang nak cari salah pula? Keselak bukan tercekik. Allah karim. Jadi itu fungsi bismillah. Bismillah ini semua berfungsi. Mau pakai baju, bismillah. Ya kan? Mau tidur, bismillah. Apa lagi? Mau pergi kerja, bismillah. Semuanya difungsikan bismillah. Malah ketika mau menyembelih hewan, ayam itu mau disembelih, kalau tidak pakai bismillahirrahmanirrahim, ayam yang kita sembelih jadi nggak boleh dimakan. Nah, ini terdengar. Kalau menyembelih ayam pakai bismillah. Yang nggak boleh pakai bismillah itu menyembelih orang. Sebab kalau awak membunuh orang hukumnya dosa. Enggak boleh pakai bismillah. Nah kalau anda boleh pakai bismillah itu mancilo. Nampak di belakang rumah tetangga itu ada pohon karambi mudo. Tahu Pak Dede karambi mudo? Nggak tahu. Kelapa muda. Kalau di Minang itu ada namanya pini mudo. Ada karambi. Kalau pini itu istri muda. Tahu Pak Dede kan? Kalau itu tahu. Kalau kelapa muda, jadi di rumah tetangga itu ada kelapa muda. Lebat Pak Dede. Lebat itu payah juga aku sebenarnya. Kita terima aja sama Aldo lagi. Aldo bagian terima Aldo, tolong cek. Lebat tuh lebih. Jadi kawanku, you senang aja karambi mudo tadi. Niat hati kamambi karambi. Tapi you bismillah belum. Padahal mencilok mana boleh. Oleh sebab itu bismillahirrahmanirrahim fungsinya untuk yang baik. Coba ulang sama-sama. 1, 2, 3. Bagus, ayat pertama lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pakai A, ain. Tidak A dong. Allah.
lillahi Rabbil alamin. Kalau A artinya alam semesta, tapi kalau A artinya penyakit. Beda tuh. Tuh, jangan sampai salah baca nanti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau diterjemah, segala puji bagi Allah, Tuhan biang penyakit. Pakai alamin. Tapi kalau alamin, itu artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pakai ain. Baik kita jadi imam, sholat sendiri harus pakai ain. Ain itu di sini. Coba pacik sikor. Itu. Itu dan Tapi kalau itu beda. Nah, ulang sekali lagi. Lillahi Rabbil Alamin. Wah, cukup lah, siapa nama orang? Intan pula siapa? Enggar, nah, silakan enggar, itu aja. Mic-nya diputar, kita coba dulu satu-satu. Coba yang alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya, mantap enggar. Nah, mic-nya biar jalan di sana nanti. Kita coba satu-satu. Coba poesi dulu poesi. Kalau mencoba nggak boleh malu-malu. Oke, bagus. Yuk, surang naik. Siapa nama? Nah, Arif, ke depan Arif, Coba, siapa namanya? Siapa? Ray. Silakan Ray. Duduk aja Ray. Ray, coba Ray. Masa gak hafal Ray? Coba Ray. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, lepas. Ya, bagus. Oke, Ray. Coba sama-sama lagi. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Kalau dalam surat An-Nas, ma-nya pendek. Malikin Nas. Tulisannya sama kayak gitu.
Tapi cara bacanya nggak boleh panjang kalau dalam surat An-Nas tuh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Pendek mah. Tapi kalau dalam surat Al-Fatihah harus dipanjangkan. Maliki yaumiddin. Sama. Maliki yaumiddin. Baik, naikkan ke atas lagi. 3 ayat aja dulu. Alhamdulillah, segala puji. Segala Puji. lillahi, milik Allah. Jadi awak memuji orang, menyanjung orang, sebenarnya awak menyanjung Allah. Di gagahnya si Enggar lagi. Ganteng Enggar tuh ya. Sebenarnya kita nggak muji Enggar. Siapa yang kita puji? Allah. Karena yang menciptakan Enggar siapa? Allah. Itu makanya Enggar kalau dipuji oleh orang nggak boleh Enggar besar kepala. Apa jawabnya? Alhamdulillah. Nah, kita semua nih kalau dipuji sama orang jawab aja Alhamdulillah. Kita kembalikan pujian itu untuk Allah. Nah, disanjung sama orang tetap Alhamdulillah. Bahkan ketika ketemu sama kawan, ditanya sama kawan, gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah, sehat walafiat. Udah berapa anak sekarang? Alhamdulillah. 3 orang. Begitu. Terus alhamdulillah. Kenapa kita harus atau dianjurkan sangat untuk membaca alhamdulillah? Sebab kalimat alhamdulillah itu sebagai bentuk rasa syukur. Kalau kita bersyukur, nanti nikmatnya ditambah. Ya kan? Tadi yang dapat sertifikat luar biasa ya. Siapa ini kerjanya bagus, alhamdulillah. Itu supaya apa? Supaya ditambah nikmatnya Allah. Dapat prestasi, alhamdulillah. Supaya apa? Supaya nanti ke depan terus berprestasi. Karena Allah sudah berjanji, la in syakartum. Coba baca. La in syakartum. La in syakartum. La in syakartum. La azidannakum. La azidannakum. Wa la in kafartum. Wa la in kafartum. Inna azabi la syadid. Apa kata Allah? Jika kalian bersyukur awak, maka sungguh akan saya tambah nikmatnya. Jadi kalau ingin jadi orang bersyukur tuh, kita melihatnya ke bawah kalau urusan dunia, nggak ke atas. Ya, lihatnya mana? Ke bawah. Semiskin-miskin kita, maka ada yang lebih miskin dari kita. Supaya jadi orang bersyukur. Alhamdulillah. Itu makanya ada kata orang yang punya mobil, alhamdulillah ada mobil. Tetangga sebelah pakai motor. Apa kata tetangga yang pakai motor tadi? Alhamdulillah
Tetangga sebelah jalan kaki. Kata yang jalan kaki apa? Alhamdulillah, kaki wak masih sehat tu berjalan. Tetangga sebelah pakai kursi. Kata yang pakai kursi roda, alhamdulillah masih bisa pakai kursi. Tetangga sebelah di atas ranjang lumpuh. Kata di atas ranjang lumpuh, alhamdulillah saya masih lumpuh. Tetangga sebelah sudah mati. Terus bersyukur, carinya ke bawah. Itu alhamdulillah. Ya kan? Itu fungsi alhamdulillah dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang bersyukur. Ternyata di bawah kemiskinan kita, maka banyak yang lebih miskin. Kita enak makan pakai ayam, alhamdulillah. Tetangga sebelah pakai tempe. Tetangga sebelah pakai tempe bilang alhamdulillah masih bisa makan pakai tempe. Tetangga sebelah pakai nasi putih. Nah, kecil tetangga pakai nasi putih, alhamdulillah masih bisa makan nasi. Tetangga sebelah ndak adun kena cari makan. Itu rasa syukur. Dan sebab itu ayat atau kalimat alhamdulillah diletakkan oleh Allah pada ayat surat Al-Fatihah atau surat pertama dalam Al-Quran, supaya mendidik kita menjadi orang yang bersyukur dalam kehidupan di dunia ini. Ya, itu alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, Ar-Rahmanir-Rahim. Coba jawab. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba dulu yang baju putih siapa nih namanya? Ini. Ah ya. Panjul lah, Panjul. Silakan Panjul. Silakan ayat yang kedua. Ar-Rahmanir-Rahim. Nak nir-rahim dong. Nir-rahim. Coba baca. Ar-Rahmanir-Rahim. Sama-sama. Ar-Rahmanir-Rahim. Tuan apa besi lo? Perempuan. Di yang pakai makanan ini kan? Bu Ica, silakan Bu Ica. Tolong Bu Ica lo. Kita coba satu-satu dulu. Ini dapat giliran deh. Ar-Rahmanir-Rahim. Jo itu satu mengarika. Mantap ada Bu siapa tadi? Bu Ica. Itu Allah. Hebat Ica. Luar biasa. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman artinya apa di situ? Yang Maha Pengasih. Jadi Allah itu Maha Pengasih. Gimana Maha Pengasihnya Allah? Allah itu kalau mau ngasih tak pilih kasih. Kalau awak kan kamagi orang mau memberi orang, biasanya kan kita cari dulu dia pernah nggak memberi aku. Enak. Tapi kalau nggak pernah memberi, enggan pula kita memberi sama dia. Tapi kalau Allah baragi atau indah, awak tetap nyuagi Allah. Tapi kasih. Apa yang dikasih pertama? Nafas. Luar biasa.
Mulai dari bangun tidur tutup mangkunya, ketika bangun tidur kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kasih nafas, kasih hidup. Yang malamnya kita mati. Artinya kan begitu. Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita. Ba'dama amatana, yang malam tadi kita mati. Wa ilaihin nusyur, dan cepat atau lambat kita semua akan mati. Mati, hidup, mati lagi. Itu aja setiap hari permainan kita di alam dunia ini. Mati, tidur, bangun, tidur, hidup, ujungnya nanti mati. Semua kita, termasuk saya, ini mati juga. Ya, di dunia ini nggak ada orang nggak mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, ustaz mati, mana? Mati semua kita ini. Nggak ada yang nggak mati. Mau ustaz, mau nggak ustaz, mau sholat nggak sholat, mati. Itulah Allah Maha Pengasih tanpa pilih kasih. Tidak menunggu orang ngasih duit, tidak. Itu yang perlu kita tiru dalam hidup ini. Jadi kalau kawan butuh pertolongan, butuh bantuan, kita kasih, ya kan? Kalau dia butuh bantuan kita, jangan nunggu dia dulu yang ngasih sama kita. Ar-Rahim artinya penyayang. Begitu juga sayangnya Allah sama kita. Allah tidak pernah pilih sayang. Semua disayang oleh Allah. Gak pernah Allah pilih-pilih. Semuanya sama. Tapi kalau kita kan kadang-kadang dipilih. Sian engkau sayang. Ya Allah, sian engkau sayang aku. Maka tuh pilih orang. Tidak satu orang disayang sama Aldo, no. Tapi kalau Allah selalu disayang Allah. Oleh sebab itu semuanya perlu saya sampaikan bahwa kasih dan sayangnya Allah berbeda dengan kita. Kasihnya Allah tak pilih kasih, sayangnya Allah tak pilih sayang. Sama semuanya. Mau sholat tak sholat dikasih oleh Allah. Kan gitu tuh. Ada orang tanya, Buya, kok ada orang kapi itu kayu-kayu ya? Padahal dia tidak sholat. Ya kan? Kita ini sholat tapi nggak ada kaya-kaya ya. Kan gitu. Ya karena memang Allah tidak ada membedakan di situ. Apa kata Allah? Innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau tidak dia sendiri yang merubah. Jadi kalau mau sukses, diri kita yang merubah mau sukses. Rajin kerja. Ini mau sukses tapi malas kerja. Nah, tak bisa. Mau sukses, disiplinnya kurang. Suruh masuk jam 7, masuk jam 8. Pahala kan sukses semua. Nah, tugas tidak dikerjakan dengan baik. Mau sukses nggak bisa. Kelebihan orang-orang non-Islam itu dia disiplin. Coba lihat, ini contoh nih saudara kita Chinese. Saya ada teman itu Chinese tuh. Cina. Saya punya teman itu. Saya kan teman saya banyak, mau Islam non Islam banyak. Saya orangnya istilahnya fleksibel, tidak melihat kawan ini Islam, enggak. Semuanya. Ada di rut Pertamina bandara tuh, yang Angkasa Pura tuh, itu orang Bali, Kristen. Oh kami diskusi terus. Dia cerita, saya nggak ada makan babi Buya. Kenapa nggak makan? Dia nggak suka saya sama babi.
Gitu. Terus kami diskusi. Padahal dia non Islam, saya Islam, biasanya nggak ada masalah. Karena memang manusia itu kan boleh berteman kepada siapapun, nggak ada masalah kan. Justru kalau dibatas-batasi berkawan tak boleh. Kawan saya itu Cina itu disiplin sekali, luar biasa, kalah pula dari kita. Kalau masuk jam 7, sebelum jam 7 dia udah datang. Itu hebatnya, disiplin sekali. Itu makanya banyak sukses mereka. Nah, kita kadang-kadang ini yang kurang, disiplin ini yang kurang, ya kan? Jam karet kalau istilah kita orang Minang. Jam karet. Masuk jam 8. Datang jam berapa? Jam 8.30. Itu sehingga kesuksesan itu memang payah kita raih. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semua, kalau ingin jadi orang sukses itu disiplin mulai. Karena sholat itu juga sudah mendidik kita menjadi orang disiplin. Ada adzan, ada iqamah supaya kita sholatnya disiplin 5 waktu. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ayat yang ketiga. Maliki yaumiddin. Sama. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Malik artinya raja. Kalau raja itu biasanya menguasai atau tidak? Menguasai, itu makanya diterjemah pemilik. Kalau pemilik pasti menguasai. Siapa misalnya pemilik showroom mobil Yamaha? Pastinya berkuasa. Siapa pemilik hotel Wisprem? Pastinya berkuasa. Kenapa? Karena Malik, Allah itu menguasai, yang dikuasai oleh Allah itu bukan hanya dunia, tapi hari pembalasan. Maksudnya akhirat. Dunia ini milik Allah, akhirat juga besok milik. Terus kita mau lari kemana? Dunia milik Allah, mau lari kemana? Mau lari ke dalam kubur, ketemu juga nanti sama Allah. Alam barzakh. Kiamat lari juga, ketemu juga, karena akhirat milik Allah. Kenapa disebut pembalasan? Supaya Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa setiap yang kita perbuat pasti ada balasan. Benar nak? In ahsantum. Coba baca. In ahsantum. 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 Li anfusikum. Li anfusikum. Wa in asa'tum. Wa in asa'tum. Falaha. Falaha. Dalam surat Al-Isra Allah mengatakan, jika kamu berbuat baik kita sama orang, ahsantum li anfusikum, maka engkau akan dapat balasan kebaikan. Itu pasti. Juga elok ke orang, bisu ada orang elok kawan. Tapi kalau wak jahe ke orang, wa in asatum palaha. Kecil. Kalau kita jahat sama orang, besok ada masanya orang akan jahat sama kita. Cobalah nggak percaya. Kita pernah menyakiti orang, suatu saat kita akan disakiti. Paham ya? Itu makanya kalau mau berbuat tuh pikir-pikir dulu. Jangan sembarangan aja, pikirkan dulu. Menyakiti orang atau tidak. Mungkin mohon maaf, mungkin balasannya nggak langsung, ditunda oleh Allah sekian tahun kemudian. Kalau hari ini kita meremehkan orang, besok kita akan diremehkan. Cobalah nggak percaya.
Hari ini kita menghinakan orang, besok kita yang dihinakan. Itu udah dijamin itu oleh Allah, nggak akan meleset. Oleh sebab itu kalau berbuat tolong pikir-pikir. Ini merugikan orang tidak? Menyakiti orang atau tidak? Baik, yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu yang Malik Yaumiddin tadi. Artinya di situ. Kadang ditunda itu balasan dari Allah. Untuk kita, kapan dibalas oleh Allah? Ketika kita sudah punya istri, punya anak. Dibalaskan oleh Allah ke anak kita. Ditunda lagi sama Allah. Tidak dibalas kepada anak, nunggu punya cucu, dibalaskan ke cucu kita. Sampai nanti kita mati. Paling terakhir balasan itu ketika kita sudah masuk ke dalam kubur. Nah, itu pasti ada balasan. Jadi balasan Allah itu kadang dibalas langsung oleh Allah di dunia, kadang Allah tunda. Ini contoh. Anggap saja Enggara lo balik kan. Enggara misalnya punya kontrakan 100 pintu. Amin. Tapi pintunya aja. Karena punya kontrakan 100 pintu, Enggara ini ada orang yang kontrak di sini itu 100 orang. Kemudian Enggara punya anak. Anak Enggara ini merantau lah ke Jakarta. Anak Enggara kontrak udah di Jakarta. Padahal Enggara punya kontrakan di Padang nih, ya kan? Tapi salah satu dari anak yang kontrak tadi diperlakukan oleh Enggara ini dengan tidak manusiawi. Contoh, talambe saketek membagi kok langsung diusir di Enggara. Bisa, contoh, langsung diusir. Ingat Enggara, anak Enggara di Jakarta sekarang. Allah akan balas kepada anak Enggara di Jakarta dengan cara Allah pula. Oleh sebab itu perlu berpikir ketika punya anak, pikirkan anak kita. Punya istri yang sudah beristri, ya hati-hati. Kali kita berbuat salah kepada istri kita, kalau istri kita sudah mendoa kepada Allah, Allah balas. Sebaliknya juga istri, sekali kita berbuat yang tidak baik kepada suami, Allah akan balas juga. Itu makanya tugas suami istri itu saling menjaga amanah. Laki-laki menjaga amanah istri, istri menjaga amanah suami.